Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik. Ya, masih gimana kan sama sampai saya, bro, sama teman saya yang kuning nih. Gede cute. Oke, hari ini kita mau ngadain COVID Turahmi namanya. Silaturahmi di masa pandemi COVID. Ngobrol-ngobrol dan saling update kabar satu sama lain bersama ini suhu ini adalah alumni dari Splash yang dulu membangun Splash dari mulai 0 sampai dengan sekarang udah 10. Ini guru-guru ini yang paling penting nih sekarang. Hari ini saya bareng sama Mas Naru, ada Kakak Roy, ada Barani, panggilannya Ranci tuh loh. Barani, terus ada juga Kakak Indro, ada Ade Hakim. Kak Indro. Oh iya teman-teman. Kang Joko. Oh iya Kang Joko belum. Kang Joko paling ini, wah gue nggak kelihatan Kang Joko, sorry. Kang Joko familiar. Kang Joko juga ya berarti ya. Iya tadi ya udah diingetin ya. Oke. Oh ya teman-teman, video call ini kita makainya adalah Flash ID. Gue nyombong dikit nih. Ini apps video call yang dibikin oleh Splash. Oke, kita langsung mulai aja COVID Turahmi kali ini. Di sesi pertama ini kita coba mulai di COVID Turahmi ya. Rencananya sih gue mau ngasih beberapa pertanyaan nih kepada teman-teman nih dalam posisi COVID kali ini nih, aktivitas teman-teman tuh. Kegiatan teman-teman selama PSBB, masih ada proyek nggak sih saat ini selama PSBB di Jakarta ini? Mungkin pertama kita kasih ke Kakak Indri kali ya pertanyaan ini. PSBB gua nggak kerja, tapi tetap digaji. Waduh. Gimana? Coba Udah kayak ikut MLM loh. Ada lowongan ya? Gua kirim CV dong. Passive income dia, ada passive income. Gua kirim CV. Tetap digaji, puji Tuhan, ya kan? Kerjaan gua menghamburkan gaji, ngemil, Buset. makan, ngemil, berubah ya makan sekarang. lagi. Dapat THR gue juga stok makanan lagi. Pokoknya gitu aja. Pantesan gue lebar sekarang. Ya Pantesan kan? kurus. Enggak, bohong. Gue baru mulai nggak WFH itu 26 kemarin. 26 Mei. Karena kan isunya mall udah boleh mau buka kan. Ya. Isunya. Kenyataannya mah. Oke, yang sama-sama Jawa Barat. Kang Joko, gimana Kang? Selama PSBB kemarin di Bandung tuh kebetulan kantor tuh masih aktif karena kita tuh IO-nya dari Susu Ultra, kita tuh dari Susu Ultra yang ada di mall-mall. Mereka ditarik jadi jualannya tuh di online. Di online mereka jadi pada ngantor di kantor dan di kantor, Bos. enggak, biasanya kan di mall, Mas. Oh gitu. Mereka biasanya di mall. Siap. Karena ngantornya pada di kantor, karena online. Mereka ini nerima pesanan dari WA doang. Dan cowok-cowoknya karena biasanya di mall, mereka cuman nge-packing. Sekarang mereka udah mulai jadi driver untuk packing dan kirim gitu. Termasuk gua. Berarti Kang Joko sekarang packing dan kirim sekarang kegiatannya. Iya, sekarang masih ada lah. Kalau pesanan dari gua pasti gua packing dan kirim. Kakak Rani, gimana Kakak Rani selama PSBB Kakak Rani? PSBB bulan pertama sih masih PSBB walau bulan-bulan pertama sih kita masih yang oke lah, masih menikmati karena alhamdulillah masih ada proyek, masih ongoing proyek segala macam. Begitu masuk ke bulan kedua mulai deg-degan karena klien udah pada mulai WFH juga, terus campaign mereka juga mulai ke hold. Jadi kita yang udah tadinya udah oke tuh kayak di hold yang kita nggak tahu akhirnya bakalan jalan atau enggak. Jadi sekarang sih lagi mikir sih gimana cara untuk jualan kreatif yang mungkin uncommon. Karena kita kan kebatas ya, nggak bisa bikin segala sesuatu lebih bebas kayak biasanya. Jadi kita harus bikin sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan oleh si para klien-klien ini. Wah, cocok banget sama Mas Naru tuh, pas banget tuh. Tinggal ke Mas Naru ntar. Kan, nanya nih, mulai WFH kapan sih, Rani?
Gue dari awal, dari mulai disuruh WFH 2 minggu awal tuh, itu gue udah mulai. Karena kan kantor gue tuh di Kemang. Sedangkan yang korban pertama yang ketahuan COVID itu kan di Kemang kan. Jadi bos gue agak Karno, kita mulai WFH. Terus ternyata WFH-nya berkepanjangan. Sebenarnya kita lihat juga sih, awal kita ngetes dulu, anak-anak ini bisa nggak kerja di rumah masing-masing. Dan ternyata ya mereka juga dikasih kebebasan tuh kalau mau pada bawa PC kantor silahkan segala macam. Dan ternyata mereka bisa ngerjain di rumah. Jadi ya sampai sekarang masih WFH. Emang gue nggak tahu. Besok sih masih ada keputusan bakalan di kantor lagi atau enggak. Ya. Oke. Menarik. Kakak Hakim. Ya. Ya, gitu dong dikasih suara. Kak Hakim ngapain aja di Tangerang? Gue di Tangerang ya udah selama PSBB sih gue udah ngapa-ngapain sih, hanya di rumah aja segalanya, cuma bantu-bantu nyokap. Kadang abang juga ada event-event kecil sih, lebih ke media segala macam sih. Mas Haru ngapain nih selama PSBB? Basically kan mungkin cerita dikit dari awal kali ya, kan setelah keluar dari Splash kan aku bikin brand gitu, tapi emang spesifik di multimedia. Nah paling dari awal emang aku ngesetnya aku nembusnya ke multidisiplin, jadi ada event juga, syutingan juga, post pro juga, arsitek juga, pokoknya yang kemaruk lah gitu sebenarnya. Cuman emang COVID juga bikin emang tetap ngaruh ke perusahaanku, terutama di divisi event, karena memang jujur aja dari kemarin aku ditawarin ngerjain webinar, tapi karena nggak padat karya akhirnya aku tolakin. Terus aku sama teman-teman nyoba brainstorming gimana caranya biar di era online bisa terbikin event yang seru gitu. Nah tapi part of itu kalau kerjaan puji Tuhan kayak anak arsitek visualisasi terus kerjaan mapping tetap masih jalan sih, masih run terus nggak berhenti. Tapi ada satu divisi yang anak divisi event tuh hit harder lah. Terus akhirnya kemarin dipikir daripada dirumahin, kita kebetulan ada tabungan, kita bikin serial animasi lah buat anak-anak event. Kita mereka kan animator 3D gitu, jadi mereka tetap nggak nganggur, tapi sekarang mereka ngerjain bikin serial animasi lah ceritanya kayak gitu. Terus kalau kegiatan yang lainnya sih, so far tim yang kayak anak-anak yang lain sih masih nggak tidur sampai pagi, masih sampai lembur-lembur juga. Saya juga masih sampai pagi. Terus akhir-akhir ini kemarin ada waktu kosong pas hari raya, kita bikin suatu konsep buat event online gitu ceritanya. Sebenarnya itu daur ulang dari produksi TV, tapi kita combine menjadi real time CGI. Mungkin ada beberapa teman di sini yang udah tak share tentang CG based event itu ya, kayak gitu. Nah ini sih udah ada impact-nya. Jadi semenjak video itu aku rilis sampai saat ini banyak banget klien-klien baru yang datang. Terus aku udah sampai saat ini puji Tuhan untuk Juli Agustus itu juga udah full untuk event online dengan kayak gituan. Jadi kayaknya sih divisi event udah bisa bangun lagi nih untuk produksi itu ya, puji Tuhan lah. Maksudnya memang karena kemaruk mungkin akhirnya bisa survive juga sih. Kurang lebih kayak gitu sih, nggak banyak juga, nggak ada. Ya gimana deh? Ya Mas Naru, lagi pandemi nih, COVID nih, PSBB. PSBB juga kah saat ini? Oh, kalau Jogja kebetulan enggak. Jogja itu sampai sekarang belum ada pengumuman PSBB. Tapi karena mungkin orang desa ya, jadi kita awalnya udah takut sehingga kita banyak lockdown lokal. Kalau gang-gang ditutup, tulisan lockdown lokal gitu, kita melakukan hal itu. Cuman memang lama-kelamaan karena banyak hal akhirnya bosan, terus orang juga dengan isu-isu konspirasi dan segala macam yang orang berusaha bikin di negara kita, itu malah membuat kayak kemarin ada satu pusat perbelanjaan, kemudian itu menular jadi klaster khusus kayak gitu. Nah hal-hal emang Dek? Tapi kalau sampai sekarang sih kita nggak PSBB dan ekonomi mikro sih berjalan bagus. Tetap ya. Berarti tetap masih enak di Jogja untuk jalan-jalan ya. Okay. Oh, di Jogja jalan-jalan
orang-orangnya jarang bro. Tapi mungkin akhir-akhir ini semenjak ada isu new normal jadi pada sepedaan. Tapi at least social distancing masih oke lah. Siap, oke. Bentar. Kita dengerin petuah dulu deh. Oh, oke. Gue pengen nanya dulu sama yang paling tua di sini. Kakak Roy. Di Depok kena PSBB sih? PSBB nggak? Terus selama ini lu ngapain aja, Kakak Roy? Depok, so far pada bandel-bandel emang orangnya, pada jagoan semua lah, kayaknya kebanyakan. Jadi tetap masih ramai, tapi memang nggak serame dulu sih, tapi ramai lah tetap. Untuk kalau PSBB ini di gue kebetulan kalau event memang nggak ada sama sekali. Terus kantor gue sekarang juga lagi switching buat ke kuliner malah. Tapi kemarin itu masih lumayan bisa bertahan karena yaitu kita jadi perpanjangan tangan klien untuk bagi-bagi APD buat ke rumah sakit. Kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Tadi kan kita udah dengar nih PSBB di tempatnya masing-masing itu seperti itu. Terus kalian tuh ngapain aja. Nah, mungkin teman-teman punya cara atau enggak apa yang teman-teman lakukan untuk bertahan di saat PSBB ini. Tetap kita mulai dari Jawa Barat. Kang Joko deh. Oke. Gimana? Kalau di Bandung sih bener sih orang-orangnya pasti pada bandel juga sama kayak kata Mas Roy. Mengatasinya tuh kayaknya benar-benar pindah ke online tuh benar gitu. Pindah ke dunia ini. Aku tuh punya project sama temen, kita ada 3. Ya mungkin nanti di-share lah namanya. Kita bergerak kita bergerak di bidang feed-nya Instagram. Jadi untuk UMKM tuh cocok lah. UMKM yang ingin feed-nya lebih indah, lebih bagus, bisa kita bantu. Kebetulan banyaknya di bidang kosmetik. Itu nggak pernah mati. Kosmetik tuh nggak pernah mati. Dan lumayan lah. Mereka tiap bulannya mau berlangganan feed-nya, terus story-nya, terus dibikinin ya sedikit animasi lah, dikit lah. Itu alhamdulillah sih itu pikiran. Kalau dari kantor sendiri, kantor yang sekarang tuh kita tetap ngejagain untuk anak-anak di booth sih, untuk anak-anak SPG-nya untuk tetap terus punya usaha. Ya makanya kita bikin pindah ke online, jualannya pindah ke online agar mereka juga nggak kena dampaknya gitu. Oke, kita coba lihat ke Bu Indri. Apa yang dilakuin sama Indro untuk tetap bertahan di saat PSBB ini? Kan kantor sepi tuh, walaupun dapat gaji mungkin, tapi ada usaha lain atau gimana? Sebenarnya sih mall itu rata-rata ya. Udah dari tahun 2019 itu customer-nya turun. Sebenarnya ya, dari tahun 2019. Itu karena gaya, gimana ya, orang ke mall itu udah berubah, pengennya tuh udah berubah, style-nya udah beda. Dari tahun 2000, setelah politik, itu sedikit membaik. Banyak mall juga mulai berkembang, Ion Mall, lebih banyak tempat hiburannya, banyak mall-mall tuh cuma tempat dining, makan yang lebih banyak kan, di beberapa mall yang baru-baru ya. Kalau yang lama itu masih Dep Store lah, Hyperstore, toko baju, dan lain-lain. 2020 masuk COVID nih. Gue di bagian marketing pameran sama event. Jadi para PO hubungin gue sewa tempat untuk event. Gue yang dicari sekarang, gue yang dicari ya kan. Siap. Pas COVID, gue jujur biasanya target gue tuh setiap bulan MM-an, nggak bohong. COVID tuh beneran kan ambiar seambiar-ambiarnya, nggak ada duit masuk. Akhirnya gue belajar di PSBB ini bahwa harus putar otak gimana caranya kita tetap support perusahaan untuk dapat income, meskipun itu gue bilang gue biasanya mainnya MM-an, dapat MM-an, terus gue akhirnya selama PSBB ini itu cuman di bawah 10 juta, itu gila, itu rasanya kayak nyes. Itu pembelajaran satu.
10 juta buat gaji Dan lu aja besok. nggak cukup. Iya, dan besok ini kalau mall buka, event kan belum boleh nih. Pameran juga dibatasin. Gue nggak tahu nih sampai kapan. Tapi ini akan berubah. Ini akan bahas semuanya gue rasa. Prediksi orang kantor juga begitu. Ini akan berubah semuanya. Restoran aja dibatasin. Tempat main juga belum boleh dibuka. Sementara 70% bahkan mungkin pendapatan mall itu dari orang datang ke mall untuk makan, bukan untuk belanja. Iya. Udah Lu online. ke mall nggak belanja pasti bisa, tapi nggak makan nggak mungkin. Minimal catem lah lu beli pasti. Roti O deh, paling nggak lu beli. Es teh manis lah ya minimal. Yo, tahun sih 10.000. Siap. Ya. Oke. Oke, sekarang ke Siapa Doi? Rani udah belum tadi ya, Rani ya? Rani belum. Kakak Rani sekarang, Kakak Rani. Oke, kalau misalkan dari sisi perusahaan sih harus kita benar-benar mikir terotak banget, karena balik lagi sih kalau di masa pandemi kayak gini kan bukan siapa yang kaya, siapa yang berkuasa yang bisa bertahan, tapi balik lagi siapa yang bisa beradaptasi sama situasi ini. Jadi mau nggak mau kita harus, oke kita protes, tapi kita tetap harus mikir juga kan apa yang sih. Yang untungnya sih dengan adanya era digital ini jadi ada one of way out yang bisa kita utilize untuk bikin sesuatu, untuk mengkampanyekan sesuatu lah kalau misalkan dari segi brand. Iya, itu dia sih. Ya mungkin karena kita kerja di dunia kreatif kali ya, jadi emang benar-benar dituntut, di-push sedemikian rupa untuk mikir kita mau bikin apa sih? Ayo dong, create something. Jadi kayak biasanya klien yang datang, mostly kan kayak kebanyakan klien datang, gue mau ada campaign, gue bikin bla bla bla. Sekarang kita, gue ada ini, lu bisa lo pakai buat campaign brand lo atau segala macam. Itu dari sisi perusahaan sih. Dan ini kayak gue as a account executive jadi kayak lebih apa ya? Mungkin lebih tebel muka kali ya. Gue kayak bener-bener ngetok semua klien-klien gue. Lo lagi apa? Bikin apa? Gue kayak ini nih lebih segala macam kayak gitu sih. But I have to survive that. Gue harus melakukan itu semua karena gue juga mesti mikirin anak-anak gue di tim gue di belakang yang ya mereka harus bertahan. Tapi itu kalau dari sisi kantor. Tapi kalau dari sisi pribadi, ya gue juga harus berpikir untuk gue nggak bisa terus-terusan ngandelin kantor bro. Karena maksudnya kita juga nggak tahu sejauh mana proyek itu akan datang, apakah cash flow-nya juga getting better atau enggak segala macam. Nah gue juga harus prepare untuk diri gue sendiri. Jadi kayak mulai bikin usaha untuk gue pribadi itu apa? Jadi maksudnya ya ambil jangan. Gue bikin makanan sih. Bikin makanan gitu. Kirain aja. Maksudnya kayak gue bikin sesuatu kayak kalau bisa kita lihat selama pandemik ini kan semua orang jadi jualan kan, kayak semua jadi bisa masak, semua jadi bisa bikin sesuatu. Dan emang gitu di musim kayak gini lo jangan cuma protes, tapi lo emang harus bisa bikin sesuatu. Lo orang yang bisa bertahan di pandemik ini adalah orang yang bisa adaptasi. Kita tanya produsernya Mas Naro, Bro. Lu sekarang usahanya lu apaan, Bro? Kopi kah masih jalan atau mungkin kemarin masakan itu apa kulasik ya, Bro? Kulasik. Pemancingan. Iya, kulasik punya si Pro. Kalau kopi gue secara underground masih jalan. Underground dan namanya juga underground. Namanya apa underground? Kenapa? Underground namanya underground. Iya, maksud gue emang gue jualan cuma ke komunitas orang-orang ke ini aja, ke yang udah lama. Karena memang stoknya nggak banyak gitu di gue. Nah terus ya selama kalau gue bilang sih ya memang benar gitu loh, emang kita harus beradaptasi lah dengan itu semua. Dan ya buat gue yang namanya manusia tuh salah satu keahliannya tuh harusnya itu gitu, bisa beradaptasi dengan apapun termasuk ini gitu loh. Ya ibaratnya ikhtiar sebelum tawakal ya Dit. Jangan main asal berserah doang, tapi yang penting ikhtiar dulu gitu loh, usaha dulu. Mungkin lah kalau usaha nggak apa ya, kecil-kecil usaha pasti ada lah hasilnya. Mas Naro, apa yang Mas Naro lakuin untuk survive di masa pandemi, Mas? Secara personal belum ada perubahan sih kalau dari apa yang sehari-hari kemarin sebelum pandemi. Cuma memang secara perusahaan
ada istilahnya apa ya, saling silang lah. Jadi ada divisi yang memang belum ada job, akhirnya kita pindahkan. Tapi so far secara struktural sama secara bisnis saat ini kebetulan puji Tuhan nggak ada perubahan banyak sih. Mungkin kalau pas awal-awal banget, bulan-bulan banget ya, event tuh yang kita dari awal di tahun ngomongin 2020 ya, divisi event tuh dari Januari sampai kemarin, kalau pas sebelum pandemi itu dari Januari kalau nggak salah sampai Agustus kita udah banyak banget sampai Agustus akhir bahkan itu bener-bener gitu. Terus akhirnya kan, gila, kita sempat shock nih. Terus otomatis planning kerja dan segala macam tuh berantakan banget. Kita kan langsung emang WHF, jadi begitu COVID jalan kita WHF, kita kebetulan karena digital kita bisa kerja dari rumah masing-masing, tapi dengan koordinasinya pakai mungkin kayak Trello atau Zoom atau banyaklah aplikasi yang lain. Nah, sampai bulan ini puji Tuhan kita tuh masih bisa running dan belum banyak perubahan yang terjadi sih, Tro. Iya, gitu. Mantap deh, Mas Nando. Karena emang, kebetulan sebenarnya kalau kita analisis ya, COVID itu memang mungkin akan ngefek banget ke industri yang apa ya istilahnya membutuhkan orang kumpul atau fisik gitu. Tapi kemudian kalau bisnis sebenarnya bisnis digital kayak multimedia atau video atau segala macam tuh, atau kita punya konten digital itu sebenarnya ini tuh kalau dilihat dari sisi lain ini tuh adalah peluang. Kenapa? Yang satu, kalau lo campaign sosial media, zaman dulu orang tuh nggak akan banyak pay attention karena kesibukannya. Saat ini orang tuh banyak di rumah dan mereka akan mainan gadget. Informasi apapun yang lo sampaikan itu akan lebih banyak bisa diterima daripada dulu. Kalau dulu tuh kita untuk nge-grab attention orang akan satu campaign atau suatu promosi itu rada susah, kita harus bikin sesuatu yang bombastis atau yang unik gitu. Tapi saat ini karena orang tuh bahkan nggak banyak kegiatan di rumah, bangun tidur buka HP, siang buka HP segala macam, akhirnya informasi-informasi itu menjadi sangat mudah untuk diterima mereka. Message segala macam, campaign segala macam itu bisa mudah terdelivery, dan itu sebenarnya peluang buat anak-anak yang bergerak di bidang digital, konten, baik gambar ataupun video ataupun animasi ataupun segala macam. Itu tuh sebenarnya peluang bisnisnya. Tinggal bagaimana kita meng-capture-nya. Jadi kalau ini efek juga dulu belajar ketika handle MLM ya. Karena MLM kan nggak boleh tuh berpikir negatif. Harus positif. Nggak tahu lo udah mau mati lo harus berpikirnya positif gitu. Tapi itu sebenarnya mindset yang menurut aku bagus. Jadi kita akhirnya dilatih untuk melihat dari sisi lain terus. Jangan kemudian jatuh ke dalam ikutan, waduh COVID nih menderita segala macam, enggak. Tapi kemudian melihat dari sisi gue positif. Ini tuh kayaknya bisa jadi peluang. Apa ya peluangnya? Dikulik nih. Oh peluangnya gitu. Mungkin bikin analisis SWOT, strength, opportunity, weaknesses, trendnya kayak apa. Dari situ kita cocokin apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah itu yang kita maksimalkan. Itu gue pikir untuk teman-teman apalagi yang punya pengalaman dan kapabilitas untuk bikin konten digital atau campaign atau konten digital, gue rasa kalian harusnya dengan menganalisis, melihat sisi lain, dengan menyesuaikan dengan kemampuan kalian, gue rasa pasti bisa survive sih. Ya, gitu. Paling susah berarti tadi sentuhan fisik ya Mas. Kita coba tanya ke tukang pijit yang sesungguhnya nih, Mas Hakim. Mas Hakim nih, gimana nih? Lu tahannya gimana sih masalah di COVID kali ini? Ya kalau gue sih di rumah, ya selama di rumah kan gue emang di rumah kan aja, emang di rumah. Dan abang gue sih alhamdulillah masih ada untuk bakso segala macem yang ada untuk klub-klubnya mersinya dia, dan dia ada untuk manggil media sih segala macem. Kayak gue itu hanya membantu dengan ngurusin media-medianya sih, lebih ngurus-ngurus kayak gitu. Terus kalau yang lain-lainnya sih ya bantu-bantu temen gue. Oke, kalau kami di Splash ini kita lagi rajin bikin YouTube. Gua agak sombong dikit ya, walaupun kita sebenarnya ada kita turut berduka cita juga, ada beberapa teman kita yang dirumahkan, nggak cuma dirumahkan tapi juga ada beberapa yang diputus hubungan kerja. Jadi kita karena kita nggak mau
ada lagi, makanya kita coba bikin satu kesibukan sendiri. Jadi kan sekarang nih gue sama teman-teman di sini ada Mas Andre apa segala macam, rajin bikin konten YouTube, nggak bisa gitu. Sama kita juga bikin apps yang kita pakai sekarang, ID, gitu. Terus kita juga bikin konten, kemarin sempat juga konsultasi ke Mas Naro, gua nyolong ilmu dari Mas Naro juga untuk masalah online launching, untuk online quiz, terus kemudian ada webinar, ada konten digital. Nextnya terus, kita lagi mau buat alat sanitasi nih berbentuk robot. Iya, robot. Sanitasi tapi bentuknya robot. Nextnya mungkin aku ajak teman-teman sekarang berhayal. Dan teman-teman boleh menjawab dengan mungkin pendapat atau tindakan yang akan teman-teman lakukan. Teman-teman boleh jawab sebebas mungkin. Ada penelitian bahwa pandemi corona ini bakal berakhir di ujung tahun 2020 ataupun sampai 2021. Bagaimana pendapat teman-teman? Dari mulai yang paling tua deh. Padi. Ya, kalau di gue sih ini akan lama gitu. Kalau nuturin sejarah ya sebenarnya pernah terjadi di sama flu Spanyol dulu dan kita akhirnya harus hidup berdampingan dengan ini. Itu yang pasti. Kalau untuk berakhirnya sendiri ya gue rasa sih nggak akan berakhir gitu. Ya memang akan begini terus. Cuman mungkin nanti akan ada vaksinnya, akan ada obatnya. Nah itu yang bisa paling mungkin sih kalau gue bilang itu jadi kalau kapannya, kalau menurut dari teman-teman gue yang dokter juga bilangnya ya namanya vaksin tuh nggak bisa sebentar gitu. Itu bahkan uji klinisnya tuh butuh waktu lama gitu. Ya itu dia gitu. Kalau gue sih ngapain mikirin waktunya gitu. Yang penting mikirin gimana kitanya gitu untuk ngadepin itu gitu. Daripada kita repot begitu mikirin gitu ketahuan ya tadi adaptif kita buat ngadepin kondisi ini gitu sih. Lebih kayak gitu sih kalau gua. Oke, kita tanya Kakak Rancil. Kakak Cilo. Benar nggak itu tahun 2020, akhir 2020 atau mungkin malah akhir 2021? Gimana pendapatnya? Biasa kalau sekarang agak sebel dengar berita sih, karena kayak bikin lebih parno aja kayak ya gue hampir sama Kak Roy sih. Ini pasti akan kalau kapannya kelar atau back to normal tuh kayaknya masih panjang. Iya. Nah, kayaknya kalau kita mikirin kapan kelarnya kayak bikin stres sih yang ada. Jadi kayak lagi sih yang gue pikir ada gimana cara beradaptasi dengan atau kondisi yang sekarang ini. Karena kalau mikirin kapan selesainya kayak jadi itu urusan pemerintah, urusan WHO atau orang-orang kayak gitu, kayaknya mendingan kita pikirin gimana cara kita adaptasi dengan kondisi sekarang, gimana kita bisa survive, gimana kita tetap stay safe aja sih. Karena kalau mikirin kapan sih bikin stres sih yang ada. Iya, kita ngurusin diri sendiri aja lah ya, itu biar pemerintah yang. Kayak maksudnya kalau mikirin kayak gitu kan nggak kelar ya. Mendingan kalau kita jadi disiplin, ya akan lebih cepat. Tapi kalau kita mikirin orang, terusnya kita yang nggak disiplin juga ya sama aja sih. Siap. Oke, Pak Joko. Pak Joko, ini tadi ada warganya yang ngasih tahu bahwa dia mau ngurus dirinya sendiri. Itu urusan pemerintah. Waduh. Sebagai presiden gimana Pak Joko? Jadi gini. Ya. Sama kayak Mas Roy sih. Kayaknya Jadi kayaknya ini tuh nggak akan, mungkin kita bakal berdampingan terus kayaknya ini. Kayak wabah flu yang kata Mas Roy tadi dibilang tuh wabah flu Spanyol itu yang tahun-tahun lama itu, yang sampai ada vaksinnya. Bahkan mungkin nanti alasan kecil misalkan, gue flu dikit, ya udah lu 14 hari di rumah, nanti itu bakal gitu kali. Dan pada akhirnya kita sendiri yang harus mikirin harus bagaimana lagi untuk biar kita hidup gitu. Kayak misalkan, oke, kita berdampingan, kita harus benar-benar prosedurnya nanti di luar seperti apa itu harus tetap dijaga gitu. Ya. Oke, Mas Hakim, gimana Mas Hakim? Bener nggak tuh tahun 2020? Ya, gue sih tadi berharap
ya kayak di Wuhan lah ya, yang masa-masa 3 bulan itu udah kelar segala macam. Gue juga berharapnya ya di Indonesia lebih cepat, malahan 2 bulan atau 3 bulanan juga. Tapi nyatanya kalau sampai akhir tahun ataupun awal tahun, ya kita juga nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Dan vaksinnya itu pun juga kita masih belum tahu ya kan, nunggu-nunggu ya segala macamnya. Oke, Kang Jok. Besok pandemi COVID-19 ini sudah selesai nih, corona. Hal pertama yang Kang Jok lakukan kira-kira apa? Ke Jogja dong, liburan. Kalau alhamdulillah misalkan si corona ini pergi gitu ya, alhamdulillah menghilang, gue ke Jakarta loh. Wih, pamer. Kedepannya pasti tetap terus bekerja, terus berdoa dan terus jaga kesehatan aja sih. Ya. Kalau memang ini itu aja sih Mas. Ya. Untuk Ibu Indri, apa yang akan dilakukan kalau seandainya pandemi COVID ini udah selesai? Sebenarnya sih cuma 14 hari doang gua ngerasain parno corona. Selebihnya itu gua coba untuk normal semuanya. Biasa aja gitu. Ya pakai masker ya kalau ada orang, kalau nggak ada orang ya nggak pakai masker gitu. Karena menurut gue corona tuh ada, tapi gimana ya, menurut gue nggak sampai se ekstrim itu sebenarnya gitu. Karena kan laki gue juga dokter ya, jadi dia kurang lebih ngerti lah gitu. Yang paling kalau pandemik udah nggak ada, balik kerja normal mungkin ya. Bantuin perusahaan lah istilahnya gimana biar balik lagi normal, walaupun gue sih nggak jamin dalam sampai lebaran tahun depan aja gue nggak jamin bakalan balik normal. Ya sekarang sih secara mindset, secara pola berjalan normal aja. Hidup tuh udah rempong, jangan dibikin rempong, please. Nih tipe-tipe ibu rumah tangga banget nih. Mas Haro, orang Jogja gimana nih? Kalem kan, biasanya orang Jogja kan kalem kayak yang ini nih. Gue sih kalau maksudnya kalau di Jogja sebenarnya mungkin karena meskipun nggak ada PSBB, orang-orangnya juga nggak pergi-pergi karena banyak kan mereka paham bahwa ya nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang karena banyak isu, banyak sosial media bilang konspirasi segala macam, akhirnya melemahkan dan orang juga bosan kan di rumah mulu, jadi melemahkan mental mereka yang udah bosan di rumah. Akhirnya aku udah lihat jalanan udah mulai ramai dulu. Sampai 2 minggu yang lalu tuh kayak Malioboro aja kalau kita lewat nggak ada orang, jarang banget. Jam 8 tuh udah beneran sepi gitu, meskipun nggak ada PSBB, tapi sekarang kayaknya udah mulai ramai dan orang-orang kayaknya nggak aware. Tapi kalau aku selesai, kalau misalnya pandemi selesai, yang pertama lakuin sih paling melakukan hobi yang nge-trail, kumpul sama teman-teman, angkringan, mungkin kayak gitu-gitu. Jadi kegiatan yang biasanya dulu dilakuin untuk komunitas rame-rame, mungkin itu yang tak lakuin pertama. Karena selama pandemi ini kita beneran udah sepakat bahwa kayak hobi segala macam harus tahan. Corona tuh sebenarnya kayaknya ribet, harus segala macam kayak yang dibilang, tapi kalian juga harus lihat kalau sekeliling kalian ada teman-teman, ada saudara atau istri atau anak atau siapapun yang memiliki kekurangan imun, nggak kayak kalian, nggak kayak buat yang kalian pikirin, itu kalian harus aware bahwa mungkin kalian kena corona, kalian sembuh dalam 2 minggu, tapi orang yang punya kelainan kayak autoimun kena corona, wah fatal akibatnya. Itu mungkin kayak gitu sih. Jadi sampai sekarang kita masih ketat banget, terutama di kantorku. Ketemuan tuh ngobrol jaraknya 2 meter, datang harus cuci tangan, harus pakai masker tuh masih sampai sekarang masih kayak gitu. Oke. Rancil yang belum, Rancil. Kalau pandemi kita belum ketemu, apalagi lebaran ini kan agak menyedihkan kan, dimana kita nggak bisa layaknya lebaran normal ketemu sama keluarga segala macam, cuma bisa video call, mungkin lebih ke silaturahmi. Tapi yang keduanya adalah buat akan tetap mempertahankan habit selama pandemik, yaitu buat tetap menjaga kesehatan, jaga kebersihan segala macam. Karena menurut gue sisi positif dari pandemik adalah lo jadi bersih, lo jadi aware sama kebersihan, lo jadi aware sama orang sekeliling lo. Menurut gue sih itu salah satu hikmah yang even pandemik kelar tuh lo tetap harus lakuin sih. Berarti gue boleh minta kesimpulan nggak? Teman-teman ini optimis atau pesimis? Teman-teman tuh optimis atau pesimis ngadepin new normal? Apakah mungkin dengan orang-orang berkumpul kita bakal ada ledakan corona yang kedua? Atau optimis bahwa istilahnya new normal itu jelas lebih bagus lah gitu, lebih bagus. Gimana? Waduh, ngomong terus. Kalau new normal menurutku Indonesia tuh pasti akan ada ledakan. Tapi
kayaknya orang kita juga kayaknya nggak begitu peduli. Karena jujur sebagai negara berkembang tuh perut lebih penting daripada awareness soal kayak gitu-gitu. Jadi dan buat ini jujur-jujuran ya, secara aku kebetulan orangnya sangat super realistis dan super logis. Indonesia tuh ya itu perut nomor satu. Jadi new normal tuh nanti ada orang yang kayak peduli kayak aku yang sangat tetap sampai sekarang melakukan protokol. Ada yang orang nggak peduli sama sekali, ada yang orang yang itu akan berlaku di semua negara. Tapi kalau menurut gue secara ekonomi pasti akan bounce back, akan balik meskipun nanti sistemnya tuh nggak akan kayak dulu. Contoh mungkin bukannya apa-apa, mallnya Indri akan berubah dari yang dia pusat perbelanjaan menjadi pusat tongkrongan. Karena kemudian belanja akan di-drive jadi online. Tapi orang tetap butuh datang ke mall untuk refreshing. Bioskop, ngopi, chatting itu akan tetap ada. Itu karena orang tuh mungkin belanja bisa online, tapi nongkrong dan relaksasi itu nggak akan pernah bisa online. Nggak akan ada yang bisa menggantikan pengalaman fisik untuk berada menikmati makanan di coffee shop, kopi, segala macam, nonton film itu di bioskop itu nggak akan ada yang ganti. Tapi belanja pasti ganti. Ya, kita dengerin dari yang punya mall sendiri, Bu Indri. Gue optimis. Sebenarnya gue nggak tahu bedanya new normal sama yang sekarang apa ya. Karena jujur di daerah gue itu PSBB paling cuma berlaku 2 hari doang, sepi. Abis itu mah biasa aja gitu. Jadi new normal udah mulai dari kemarin-kemarin sebenarnya. Orang-orangnya tuh gimana ya? Gue kebanyakan sih memang betul kata Naro. Perut itu udah nggak bisa dilawan deh kalau soal perut. Gue sih agak pesimis di awal new normal ini gitu. Kayaknya sih akan ada lonjakan lagi, sepertinya ya. Ya. Baru itu nampar semua orang nih gitu. Jadi di awal gue optimis, tapi gue juga pesimis kalau ngelihat masyarakatnya kayak begini gitu. Susah, dikasih taunya susah. Oke, berimbang nih. 1 optimis, 1 pesimis. Gue optimis, pesimis gimana dong? Lu gimana sih? Gue optimis, tapi gue pesimis. Satu optimis banget sama satu yang agak optimis. Kita bilang agak optimis. Coba Doy, selanjutnya coba Doy. Kang Joko. Optimis apa pesimis? Apa setengah-setengah? Aktivitasnya juga lebih banyak juga Kang Joko. Gue melihat di Bandung ya banyak banget itu untuk new normal ini, walaupun belum sebetulnya kan bakal new normal. Gue sebetulnya pesimis sih, karena ini bakal ada lonjakan yang kedua, yang ya kata kayak Indro betul, ini bakal jadi tamparan untuk mereka. Anjir, kemarin aja kita gini nih, keluar rumah, ya udah pada akhirnya mereka bakal nurut gitu, dan disitulah mungkin ada optimisnya kita bakal sembuh lagi gitu. Tambah gitu, satu. Mas. Ini yang benar-benar pesimis. Tadi Bu Indri tadi kan separuh-separuh nih lagi nanggung. Gue optimis, tapi gue juga pesimis. Joko tuh bener tuh. Tuh bener tuh Joko. Sekarang dia balik lagi kan pesimis dia. Emang kadang-kadang nih ibu rumah tangga satu ini. Lu pesimis kan, tapi optimis kan, bener kan? Tuh. Castro yang bingung. Gue gemes sih kalau bingung. Kak Hakim. Lu jangan setengah-setengah juga lu. Ya, kalau gue sih ya jujur sih di daerah gue pun untuk new normal, dari nggak new normal pun untuk yang masa PSBB pun kayaknya nggak pengaruh lah ya. Mereka mau new normal, mau enggak. Karena gue sering banget ke pasar, sekarang gue di rumah itu untuk belanja-belanja. Mereka udah nggak ada pembatasan sama sekali sih, mereka udah cuek-cuek aja. Ya kalau gue bilang sih untuk new normal, untuk sekarang pun gue ngeliatnya udah orang-orang udah akan biasa sih, nggak yang akan paling hanya untuk mereka untuk memakai masker, hanya untuk jaga jarak sih. Gue rasa sih udah nggak akan seperti menjaga-jaga banget sih. Mereka akan biasa-biasa aja. Cuman ya itu tadi untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan kantong lah ya untuk sekarang. Mereka sih udah nggak akan peduli lah. Mereka akan tetap cuek berjalan seperti biasanya. Kakak Rani. Beranjak dewasa kakak kurang bisa cinta. Pesimis kalau gue sih. Pesimis lu? Karena gue kalimat new normal sebenarnya gue agak kurang suka. Karena gue lebih suka menyebutnya itu kayak masa adaptasi atau masa transisi. Menurut gue sih itu. Karena ini kan kayak menurut gue ini adaptasi. Kenapa
mungkin lebih suka gue nyebutnya kayak new habit gitu. Karena ya kita ya balik ketika hubungan sama perut kan kita tetap harus beraktivitas di luar sana. Tapi ya dengan habit yang baru gimana kita mesti pakai masker dan kayak segala macam. Cuman kalau gue dengan gue lihat lingkungan gue aja, lingkungan di sekitar rumah gue yang paling dekat aja itu mereka ada kayak don't care aja gitu, karena ya itu ketika perut sudah berbicara ya udah mereka udah kayak terserah deh mau pemerintah mau ngomongin normal kayak mau apa ini, yang penting gue perut gue keisi, keluarga gue bisa makan, udah. Gue agak pesimis dengan kalimat new normal. Gue lebih kayak kalau pemerintah bilangnya masa adaptasi, masa transisi, itu mungkin gue masih oke. Iya normal ya. Tapi tunggu ini nggak ada yang ngomong pendapat kalian pandemi ini. Oh gitu ya. Kalau gue sih untuk corona ini menyadur dari kata-kata Mas Naro bahwa dari orang MLM tuh harus optimis, semuanya tuh nggak boleh yang namanya pesimis. Kita mikirnya harus positif, nggak boleh negatif. Soalnya kalau positif, ini kan sekarang udah terbukti banyak yang positif nih gara-gara corona nih. Ya kita harus juga positif pikirannya. Gitu. Hamil maksud lo? Ya nggak tahu hamil apa enggak, yang penting positif. Ya. Gede. Kalau gue sih optimis ya. Insya Allah optimis karena kan di lingkungan dari lingkungan gue aja itu mulai agak tertib. Kalau lihat dari perumahan gue ya mulai agak tertib juga. Perumahan lo kan cuma lo doang deh. Cuman gue masih agak. Tinggal lo kosong. Masih agak yang kemarin aja tuh agak pas Lebaran ya. Mau Lebaran pasar masih buka, masih ramai juga. Itu tuh yang gue mungkin yang agak, walaupun gue optimis agak khawatir untuk ada muncul gelombang kedua sih sebenarnya sih. Terus sama new normal ini kalau gue tangkep, mungkin gue hampir sama dengan Rani persepsinya. Nggak masuk di new normal, mungkin di masa transisi adaptasi kita untuk lebih ke disiplin lagi, lebih sehat lagi mungkin ya. Mungkin itu sih dari gua. Terima kasih teman-teman. Semuanya udah meluangkan waktu. Nah, kira-kira buat closing nih. Ada nggak yang pengen disebutin sama teman-teman? Mungkin di luar sana, walaupun YouTube-nya ini baru, tapi kita udah punya banyak follower loh. Nah, ini teman-teman ada nggak yang mau nyebutin? Ada nggak kira-kira? Gue punya usaha ini nih. Jadi 200 orang subscriber gue itu bisa nonton nih. Gue ada usaha ini. Kalau mau hubungin gue, ada di sini. Gue. Siap. Oke. Gue gak pernah malu dengan promosi, men. Gue orang hard selling. Gue ada 2 bisnis yang mungkin bisa dikunjungi di www.bikinanimasi.com. Itu untuk bikin animasi konten, baik buat apapun aja, TV, segala macam. Pokoknya palu gada, lu mau gue ada. Terus mungkin ada satu lagi bisnis gue, itu baru Elora Digital Art namanya. Mungkin YouTube channelnya belum ada, tapi ID-nya di @eloradigital. Itu kita spesialis untuk wedding. Kalau Kebon Studio sendiri sekarang udah kita bikin ke arah film, jadi lebih pure ke PH, nggak bisnis komersial gitu. Kang Joko tadi katanya ada Instagram apa segala macam, apaan tuh? Oke. Aku juga nggak akan malu-malu ini. Kayak Mas Naro, ini aku ada di Instagramnya, namanya Kemari_project. Kita di bidang mempercantik Instagram kalian. Aku kopiin ya. Ini aku kopiin di ini ya kalau mau ini. Tuh. Ya. Satu lagi aku punya produk. Lagi ngembangin masker. namanya Drakor. Nama maskernya. Apa tuh, Bah? Drama Corona. Ini maskernya. Ada bordirannya. Jadi kalian bisa tempelin langsung di maskernya warna hitam. Oh, cakep. Nah, bisa tempelin. Ini baru banget. Launchingnya nanti minggu depan. Oke. Nggak ada lagi ya? Oke. Kalau kolaborasi sama aku juga boleh ya. Kantor Apa itu? aku. Apa itu? Nama kantornya Jumping Space Studio Kreatif Butik. Ada PH juga. Terus ada animasi juga, ada motion, ada sound.
Jadi Mantap. kalau bikin produk itu bisa sampai post pro juga ada. Jadi mungkin kalau ada yang butuh kolaborasi sama kantor gue, silahkan. Namanya Ya Big pakai Space. Flash ID lah tetap. Mantap. Ternyata kan bisa collab, kadang di gue belum ada tim IO, jadi mungkin kita bisa. Jelas. Mas Hakim juga gitu, kalau ada yang butuh mapping, siapa yang butuh di mapping bisa ke Mas Hakim, mapping mobil. Joko kalau butuh buat apa yang buat jaga-jagain SPG itu Hakim juaranya. Oke, teman-teman semua, thank you ya udah meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol bareng dan juga udah mensukseskan Coffee to Rahmi kali ini bersama saya paling cute dan gede. Gede juga terus saya ikutan. Semoga kita amin langsung kita datang ngumpul di tempat ngopi bareng lah, kopinya Mas Roy, nanti kita ngobrol bareng lagi, ketemu. Akhir kata, thank you teman-teman. Yo.